Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sutrisno. Kita di Sutrisno Soekarno Channel. Kita akan lanjutkan belajar bareng kita terkait dengan Python. Jadi kemarin kita sudah belajar dua kali ya, part satu dan part 2. Ada latihan satu, Hello World, variabel dan tipe data. Kemudian kita juga sudah belajar if input di Python. Nah, untuk kali ini kita akan belajar namanya nama variabel. Variabel. Kita jadi fokus untuk variabel aja untuk kali ini. Jadi variabel yang ada di Python nanti ada aturannya. Yang pertama adalah nama variabel harus dimulai dengan huruf atau garis bawah. Jadi kita bisa namain variabelnya. Misalkan nama variabelnya huruf seperti ini. Nah, atau bisa juga garis bawah seperti ini. Nah, kemudian nama variabel tidak boleh dimulai dengan angka. Jadi nggak boleh nama variabel satu satu misalkan. Ini nggak boleh. Kemudian nama variabel boleh berisi alfanumerik dan juga karakter alfanumerik maksudnya dan garis bawah. Kemudian nama variabel itu adalah case sensitif. Case sensitif itu apa? Jadi huruf besar sama huruf kecil dia berbeda gitu ya. Oke. Ini sudah saya kasih komentar di sini. Silahkan teman-teman bikin folder namanya Part 3 supaya nanti runut teman-teman untuk belajarnya. Dan mudah-mudahan nanti bisa share lagi jadi amal jariah buat teman-teman semuanya. Kemudian kita bikin file namanya nama variabel.py. Nah, kita bikin seperti ini. Kemudian variabelnya apa? Yang pertama misalkan kita variabelku misalkan variabelku. Namanya begini, sama dengan misalkan namanya adalah Sutrisno. Oke, saya print variabelku. Ups, variabelku. Oke, kita tes hasilnya. Nah, variabel sudah ada namanya Sutrisno. Ini untuk pertama kita bisa pakai huruf kecil semua seperti ini, nama variabelnya. Kemudian kita juga bisa pakai underscore misalkan variabel underscore saya. Sama dengan misalkan Sutrisno juga. Oke, kita print variabel underscore saya. Coba kita tes. Nah, ada Sutrisno juga. Kemudian kita juga bisa variabel mulai dari apa? Variabel, kita kasih ini aja. Variabel awal underscore. Score. Nah, misalkan underscore variabel. Misalkan sama dengan apa namanya? Misalkan ini tes itu misalkan. Saya print nama variabelnya. Oke. Nah, sudah berhasil. Kemudian kita juga ada namanya misalkan ada apa namanya variabel yang nggak diperbolehkan. Contohnya ini saya screenshot aja. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah variabel yang tidak diperbolehkan. Apa itu? Yang pertama adalah ini apa namanya? Misalkan ada angkanya di pertama gitu ya. Kemudian ada stripnya seperti ini. Kemudian ada spasinya. Itu tidak diperbolehkan. Nah, untuk penamaan ke variabel sendiri, nanti ada penamaan misalkan kita pakai camel case. Kita misalkan bikin variabel camel case. Camel itu apa ya? Unta ya. Nah, ini misalkan. Ini awalnya my
variabel misalkan saya. Nah, ini namanya camel case. Jadi awalnya huruf kecil, kemudian setelah itu huruf besar di awal kata. Nah, kemudian misalkan tulis kita print my variable, variable saya. Oke, kita tes. Oke, di sini sudah berhasil ya. Oke, kita lanjut ke penamaan namanya Pascal. Pascal case misalkan. Nah, kalau Pascal, setiap kata, setiap awal kata itu diawali dengan huruf besar. Contoh, my variable data misalkan. My variable data. Eh, data. Jadi setiap awal kata huruf besar. Oke, sama dengan Sutrisno. Soekarno. Oke. Nah, print my variable. Oh, my variable data. Kita coba tes. Nah, ini berhasil ya. Jadi Pascal case setiap awal kata huruf kapital atau huruf besar. Kemudian ada namanya snake. Snake, ular ya. Oke. Snake case. Nah, untuk snake sendiri nanti setiap awal kata, setiap apa ya, antara satu kata dengan kata yang lain dikasih underscore gitu. Setiap kata dipisahkan sama underscore gitu maksudnya. Ah, susah banget ya ngomong gitu ya. Ya kan variabel underscore saya misalkan seperti itu. Sama dengan Sutrisno Soekarno keren. Eh, Jangan komen ya, maksudnya jangan komplain ya. Ini memang gua keren. Oke, bercanda ya. Oke, kemudian variabel underscore saya. Oke, kita coba tes. Nah, sudah berhasil. Jadi teman-teman tadi kita sudah belajar tentang penamaan, aturan penamaan variabel. Jadi aturan penamaannya ada 4. Ada nama variabel harus dimulai dengan huruf atau garis bawah. Nama variabel tidak boleh dimulai dengan angka. Nama variabel boleh berisi alfanumerik dan garis bawah. Kemudian case sensitif. Kemudian kita tadi sudah praktek. Kemudian ada penamaan variabel dengan camel case, kemudian dengan Pascal dan juga Snack. Oke, saya rasa itu untuk sharing kita terkait dengan bahasa pemrograman Python yang part 3. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.